Hai guys, kapan terakhir kali kalian beli tiket di loket stasiun? Udah lama kan? Tapi beli tiket lewat aplikasi KAI Akses. Kalau yang sering naik kereta buat berpergian mungkin udah familiar ya. Nah, kalian gak sendirian. Ini data Google Trends Indonesia, bukti nyata dari jutaan pencarian. Biru ini tiket KAI ekonomi, merah ini tiket KAI eksekutif. Look at those spikes. Keduanya naik drastis di peak season. Tapi ada pattern menarik di sini. Ekonomi ini consistently lebih tinggi, tapi eksekutif ini punya momentum tertentu yang nggak bisa diabaikan. Kali ini kita akan pakai dua teori yang powerful, yaitu Division of Innovation. Kenapa sistem pembelian tiket online menyebar cepat kayak wildfire, dan consumer decision making, gimana otak kita proses informasi dan akhirnya decide mau ekonomi atau eksekutif. By the end of this video, kalian akan ngerti kenapa kalian prefer beli tiket online padahal dulu biasa antri di loket. Dan kenapa ada konsumen yang pilih layanan ekonomi dan eksekutif. Sound interesting, right? Yuk kita bahas. Yang pertama, Consumer Decision Making Theory. Consumer Decision Making Theory ini untuk menjelaskan bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam membeli produk. Teori ini melihat keputusan pembelian sebagai sebuah proses, bukan tindakan spontan. Prosesnya dimulai saat konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah. Setelah itu, konsumen mencari informasi dari pengalaman pribadi, internet, atau rekomendasi orang lain. Informasi ini kemudian digunakan untuk membandingkan beberapa pilihan produk, lalu dipilih satu yang paling sesuai. Setelah produk digunakan, konsumen akan mengevaluasi apakah mereka merasa puas atau tidak. Menurut model dari Shipman dan kawan-kawan, proses keputusan konsumen terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, input. Input ini berasal dari pengaruh luar seperti marketing mix, keluarga, budaya, dan komunikasi. Yang kedua, itu proses. Proses ini terjadi di dalam diri konsumen dan berkaitan dengan faktor psikologis serta pengalaman. Yang ketiga, output. Output ini berupa keputusan pembelian dan evaluasi setelah pembelian, yang menentukan apakah konsumen akan membeli ulang atau tidak. Tingkat usaha konsumen dalam mengambil keputusan itu berbeda-beda tergantung tingkat keterlibatan pada pembelian yang penting dan berisiko atau high involvement. Konsumen akan berpikir lebih lama dan mencari banyak informasi, atau yang disebut extend problem solving. Sebaliknya, pada pembelian rutin dan berisiko rendah atau low involvement, keputusan biasanya diambil cepat karena sudah menjadi kebiasaan atau yang disebut routine response behavior. Lalu yang kedua adalah Division of Innovation Theory. Division of Innovation merupakan teori yang menjelaskan proses penyebaran suatu inovasi kepada individu atau kelompok dalam sistem sosial melalui saluran komunikasi tertentu selama periode waktu tertentu. Inovasi yang dimaksud dapat berupa ide, produk, atau teknologi baru yang dipersepsikan berbeda oleh masyarakat dan berpotensi mempengaruhi perilaku penggunanya. Berdasarkan tingkat perubahan perilaku konsumen, inovasi diklasifikasi ke dalam 3 jenis, yaitu Continuous Innovation, Dynamically Continuous Innovation, dan Discontinuous Innovation. Continuous Innovation merupakan inovasi dengan perubahan kecil yang tidak memerlukan perubahan perilaku konsumen secara signifikan. Dynamically Continuous Innovation menimbulkan perubahan sedang dan membutuhkan penyesuaian atau pembelajaran baru, namun tidak mengubah kebiasaan secara menyeluruh. Sementara itu, Discontinuous Innovation adalah inovasi yang bersifat radikal dan menyebabkan perubahan mendasar terhadap pola perilaku konsumen. Proses adopsi inovasi berlangsung secara bertahap dan membentuk pola kurva lonceng atau bell-shaped curve. Dalam pola tersebut, individu dikelompokkan menjadi innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards, yang masing-masing menunjukkan perbedaan dalam kecepatan menerima inovasi. Kelompok innovators dan early adopters berperan penting dalam mempercepat penyebaran inovasi, sedangkan kelompok mayoritas dan laggards cenderung mengadopsi inovasi setelah melihat manfaat yang jelas dan adanya pengaruh sosial. Berdasarkan consumer decision making, pada tahap input, konsumen dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang transparan dan promosi di aplikasi, sehingga mendorong perbandingan antara kelas ekonomi dan eksekutif, terutama saat periode ramai atau peak season.
Waktu itu saya tujuannya dari Bandung ke Bekasi. Oh, Bandung ke Bekasi pakai layanan yang ekonomi apa eksekutif ya, Kak? Waktu itu sempat pakai eksekutif yang Argo Parahyangan. Menurut saya cukup nyaman ya, apalagi saya juga pernah naik yang ekonomi. Pertama dari kursinya juga beda, kedua juga lebih adem aja AC-nya. Terus juga nggak tahu ya kenapa, mungkin ini yang saya rasain aja. Ketika saya naik ekonomi sama naik yang eksekutif itu, pelayanan dari mas mbaknya ada sedikit perbedaan dan kesenjangan juga gitu yang saya rasain. Oh, kalau untuk keluar kota sih sebenarnya lumayan ya, karena waktu itu saya pesannya itu lagi liburan, lagi waktu itu liburan, jadi harganya itu 150 ke atas gitu. Nah, sedikit agak pricey sih. Agak pricey ya? Ya, dan kalau di ekonomi itu layanannya nggak sama kayak eksekutif ya, beda. Lumayan sih, lumayan pegel juga kayak gitu. Pada tahap proses, konsumen ekonomi cenderung menggunakan pendekatan satisficing, yaitu memilih opsi yang cukup memenuhi kebutuhan dengan harga yang terjangkau. Sebaliknya, konsumen eksekutif menerapkan maximizing strategy dengan pertimbangan yang lebih mendalam terhadap kenyamanan dan nilai khususnya pada situasi tertentu. Perbedaan ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang berbeda. Pembelian tiket ekonomi bersifat low involvement and habitual, sedangkan tiket eksekutif bersifat high involvement and situational. Dan pada tahap output, pola pencarian yang konsisten selama 3 tahun menunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pembelian tiket KAI. Perilaku pembelian yang berulang ini tuh pada periode yang sama setiap tahunnya mencerminkan learned behavior dan minimnya ketidakpuasan pasca pembelian. Pembelian tiket kereta api melalui aplikasi KAI Akses merupakan contoh inovasi yang mengubah cara membeli tiket tanpa mengubah kebiasaan utama masyarakat dalam menggunakan kereta api. Konsumen tetap berpergian dengan kereta yang sama, tetapi proses pembelian menjadi lebih praktis karena bisa dilakukan lewat ponsel. Adanya KAI Akses nih, Kak, itu mempermudah Kakak untuk pesan tiket atau gimana? Mempermudah banget ya, karena kita bisa pesan lewat gadget, HP atau yang kayak gitu semacamnya. Jadi kayak bisa kita lebih tahu jadwal kita, apa ya, jadi menyesuaikan jadwal kita sendiri gitu. Jadi kita mau ambil yang mana gitu, lebih kelihatan juga sih. Kalau menurut saya ini juga ada plus minusnya ya. Yang pertama plusnya pasti ya memudahkan untuk kita juga mengikuti perkembangan zaman buat anak-anak muda, dan juga ya orang-orang yang masih bisa mengakses alat elektronik mungkin itu bisa menjadi bermanfaat. Cuman saya juga sering melihat kayak misalnya orang tua saya sendiri ketika mau beli tiket itu juga memiliki kesusahan, kayak bingung untuk menggunakan aplikasinya. Jadi harus ada arahan juga nih dari staff-staffnya. Kadang juga nelfon saya cuma buat disuruh beli tiket kayak gimana gitu. Jadi ada plus minusnya. Penggunaan KAI Akses ini berkembang secara bertahap dan kini sudah masuk ke tahap late majority. Artinya, sebagian besar masyarakat sudah terbiasa membeli tiket secara online. Awalnya, aplikasi ini tuh digunakan oleh orang-orang yang melek teknologi. Namun karena manfaatnya jelas dan mudah untuk digunakan, semakin banyak orang yang ikut beralih. Hal ini terlihat dari pola penggunaan yang stabil dan meningkat, serta lonjakan pemesanan pada musim liburan, yang menandakan bahwa pembelian tiket online ini sudah menjadi kebiasaan yang umum. Keberhasilan KAI Akses terjadi karena beberapa alasan yang sederhana. Aplikasi ini tuh menguntungkan dibandingkan beli di loket karena tidak perlu antri dan bisa akses kapan saja. KAI Akses tidak hanya mempermudah pembelian tiket, tetapi juga berhasil membentuk kebiasaan baru yang praktis dan nyaman bagi masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api secara berkelanjutan. Membeli tiket kereta api secara online sudah menjadi pilihan yang utama, bukan lagi alternatif. Karena itu, tantangan KAI ke depannya itu bukan hanya untuk menarik pengguna baru, tetapi untuk menjaga kualitas layanan, mempertahankan kepuasan pelanggan, dan juga membantu pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi.